Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Baik teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang peraturan atau dasar untuk pelaksanaan insentif UKM tahun anggaran 2024. Nah, jadi dasarnya itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan tahun anggaran 2024. Ini langsung saja nanti kita cari yang bagian insentif UKM ya teman-teman ya. Nah, ini ada di halaman 116 ya teman-teman, nanti bisa dibaca juga. Yaitu poin D, insentif UKM. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa insentif UKM merupakan pemberian imbalan yang bersifat material di luar gaji kepada petugas puskesmas sebagai kompensasi pelaksanaan kegiatan UKM. Kemudian yang kedua, insentif UKM diberikan setiap bulan kepada semua petugas ASN puskesmas, baik PNS dan P3K, dan non-ASN yang sudah ada pengangkatan atau penetapannya oleh pejabat pembina kepegawaian yang melaksanakan kegiatan program UKM untuk meningkatkan kinerja program UKM di puskesmas. Kemudian untuk besaran insentif UKM yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota oleh puskesmas setiap bulan didasarkan kepada yang pertama, berdasarkan kinerja puskesmas. Itu dapat dihitung berdasarkan yang pertama, besar penyerapan dana BOK bulan bersangkutan, kemudian kinerja SPM per bulan yang dihitung dari 12 indikator pelayanan SPM kesehatan, kemudian kinerja masing-masing petugas puskesmas dalam melaksanakan program UKM. Poin yang kedua adalah tingkat kesulitan wilayah kerja puskesmas. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi dikategorikan apa ya nanti tingkat wilayah kesulitan puskesmasnya. Yang ketiga adalah jumlah penduduk di wilayah puskesmas. Kemudian bobot petugas puskesmas ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan utama atau tanggung jawab utama, kemudian jabatan tambahan atau tanggung jawab tambahan. Yang keempat, proporsi pengalokasian insentif UKM terbagi dua, yaitu 85% untuk petugas yang melakukan kegiatan UKM di lapangan, dan 15% untuk petugas yang melakukan kegiatan manajemen UKM di puskesmas. Nah, ini ya. Yang kelima, pengajuan insentif UKM oleh puskesmas dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian hasil penghitungan insentif UKM yang dilakukan puskesmas diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian penentuan besaran insentif UKM untuk masing-masing petugas puskesmas ditetapkan berdasarkan ya. Yang pertama, petugas yang melakukan kegiatan UKM di lapangan mengacu pada rincian kegiatan dalam menu kegiatan dana BOK puskesmas, di mana kegiatan petugas puskesmas dalam pelaksanaan UKM di lapangan merupakan kegiatan UKM yang dilakukan di luar gedung, baik langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, antara lain yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu dan anak di posyandu, kemudian ada fogging DBD, membagi kelambu malaria, spraying malaria, kemudian survei dahak suspek TB, kemudian kunjungan ANC di posyandu atau kunjungan rumah, kemudian kunjungan neonatal, kemudian kunjungan rumah untuk survei PISPK dan pelaksanaan integrasi layanan primer, kemudian ada sweeping balita dan ibu hamil, kemudian survei kesehatan tempat-tempat umum, kemudian upaya kesehatan sekolah, kemudian pelayanan kesehatan peduli remaja, kemudian kegiatan UKM yang dilakukan di luar gedung, baik langsung maupun tidak langsung lainnya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan UKM di lapangan dalam satu bulan dihitung berdasarkan jumlah orang frekuensi. Ya. Yang kedua, petugas yang melakukan manajemen UKM di puskesmas mengacu pada rincian kegiatan dalam menu kegiatan dana BOK puskesmas, di mana kegiatan manajemen UKM-nya antara lain yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan bulanan, mengikuti lokakarya mini min, mengikuti rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan UKM, menyusun laporan bulanan UKM, menyusun laporan keuangan dana BOK, dan persiapan logistik lapangan. Pelaksanaan kegiatan manajemen UKM di puskesmas dalam satu bulan dihitung berdasarkan jumlah orang hari atau OH. Kemudian, poin yang ketiga yaitu
tingkat pendidikan petugas puskesmas. Kemudian yang keempat, puskesmas adalah jabatan yang diemban oleh petugas di puskesmas sesuai dengan surat keputusan pengangkatan penugasan. Misalnya kepala puskesmas, kepala tata usaha, bendahara dana BOK, bendahara JKN, PJ Poliklinik, PJ Program, dan lainnya. Nah, untuk jabatan tambahan, tanggung jawab tambahan, petugas puskesmas sesuai dengan surat keputusan penugasan, misalnya koordinator pelayanan MTBS, bendahara barang, penanggung jawab data SDM puskesmas, penanggung jawab pelaporan bulanan, penanggung jawab wilayah, dan lainnya. Poin yang ke-8, penghitungan insentif bagi petugas puskesmas dalam pelaksanaan UKM, yaitu yang pertama, puskesmas. Cara penghitungan besaran insentif UKM dibagi menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama, menghitung besaran insentif UKM untuk puskesmas secara keseluruhan. Cara menghitungnya yaitu A tambah B tambah C tambah D, di mana A itu adalah insentif dasar puskesmas, yaitu perkalian dari 10% dengan penyerapan dana BOK pada bulan yang sebelumnya. Yang B itu adalah indeks kinerja SPM dikali A. Yang C itu adalah indeks kesulitan wilayah dikali A. Kemudian indeks D itu adalah indeks beban kerja dikali A. Catatannya di mana nilai 10% merupakan nilai konstanta yang sudah ditetapkan atas dasar survei di sejumlah puskesmas. Nah, untuk tahap keduanya, menghitung besaran insentif UKM untuk masing-masing petugas puskesmas. Cara menghitungnya yaitu hasil penghitungan besaran insentif UKM puskesmas akan dibagikan kepada masing-masing petugas puskesmas yang melaksanakan kegiatan UKM, baik kegiatan manajemen atau dalam gedung maupun kegiatan lapangan atau luar gedung yang merujuk kegiatan dalam menu kegiatan dana BOK puskesmas. Tadi ya, ini sama ya teman-teman ya. Persentasenya sama ya, 85%. Untuk di dalam gedung, di luar gedung, kegiatannya sama seperti yang tadi ya. Ini adalah untuk penghitungannya didasarkan pada frekuensi ke lapangan untuk kegiatan UKM disebut frekuensi, maksimal dilaksanakan 2 kali dalam sehari gitu ya. Kemudian untuk yang kegiatan dalam gedung itu 15%. Sesuai dengan kegiatannya yang tadi ya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca. Ini teman-teman ya, ada tingkat pendidikan, nanti skornya akan otomatis S2, S1, D4, 5, D3 itu poinnya 4, D1 poinnya 3, SLTA, SLTP 2, SLTP ke bawah 1. Untuk jabatan utama nih skornya kepala puskesmas 4, kepala TU 3, koordinator pelayanan 2, tidak memiliki jabatan struktural 1. Itu jabatan tambahan nih ada ya, tergantung ada berapa surat penugasan. Kalau ada 4 tugas tambahan tinggal dipilih 3 tugas, 2 tugas, 1 tugas, atau tidak ada tugas tambahan. Ini teman-teman ya, besaran insentif puskesmas itu adalah 10% dari serapan BOK, kemudian ada ditambah dengan indeks kinerja SPM, tambah indeks kesulitan wilayah, kemudian indeks beban kerja. Nah, total untuk puskesmas itu dibagi menjadi 2, ada 15%, ada 85% untuk kegiatan lapangan. Di mana 15% itu ukuran kinerjanya orang hari, 85% adalah frekuensi. Nah, untuk instrumen kegiatan insentif UKM, gitu ya. Penghitungan insentif UKM untuk petugas puskesmas menggunakan aplikasi insentif UKM berbasis web dengan alamat insentif strip ukm.kemkes.go.id/login. Untuk akses pertama kali dapat menggunakan password. Untuk puskesmasnya cek data puskesmas, untuk dinasnya adalah pendaftaran Dinkes. Kemudian dalam kendala penggunaan aplikasi insentif UKM sebagaimana dimaksud pada huruf A, insentif UKM dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen spreadsheet atau template program Excel dengan alamat link.kemkes.go.id/insentif UKM 2024. Hasil instrumen spreadsheet atau template program Excel agar dapat diinput pada aplikasi insentif UKM pada saat interoperabilitas dengan aplikasi DMK dan aplikasi penunjang lainnya
yang telah sesuai dan dapat digunakan, sehingga proses penghitungan dan pelaporan insentif UKM dapat berjalan lebih lancar dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengajuan insentif UKM dilakukan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya. Dan selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan verifikasi paling lama 5 hari kerja setelah pengajuan yang dilakukan oleh Puskesmas. Kemudian Puskesmas melakukan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas Puskesmas sesuai dengan hasil verifikasi Dinas Kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Aplikasi insentif UKM berbasis web telah terhubung dengan sistem informasi Erengga, Rekpus, dan SISDMK. Untuk itu, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus melakukan update secara rutin untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan. Kemudian untuk panduan implementasi aplikasi insentif UKM berbasis web atau handbook modul insentif serta video tutorial untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat diakses melalui ini ya, link s.id/handbook-dinkes atau s.id/video tutor dinkes. Kemudian untuk panduan implementasi insentif kesehatan dapat dilihat di s.id/handbook-pkm atau s.id/video tutor PKM. Nanti untuk pertanyaan bisa di sini ya teman-teman. Nah, untuk penyaluran, Puskesmas melakukan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas Puskesmas sesuai dengan besaran hasil penghitungan setelah mendapatkan persetujuan Dinas Kesehatan. Nah, ini apa sih peran dinas? Ya, peran Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan berperan menyediakan data tentang indeks kinerja SPM bagi masing-masing puskesmas di wilayahnya dan indeks kesulitan wilayah kerja masing-masing puskesmas, di mana nilai indeks untuk masing-masing faktor tersebut ditetapkan berupa peringkat ordinal 0,07 sampai 0,33 seperti yang disampaikan pada tabel berikutnya, teman-teman. Indeks SPM dari kategorinya 0,07 sangat rendah sampai dengan 0,33 sangat tinggi. Untuk kriteria tingkat kesulitan itu 0,08 kota sampai dengan 0,33 untuk sangat terpencil. Indeks beban kerja itu 0,07 sangat rendah sampai dengan 0,33 sangat tinggi. Catatannya, di mana indeks beban kerja langsung terhitung dengan template Puskesmas dengan bantuan formula yang disiapkan. Jadi kalau kita isi berapa jumlah penduduknya langsung ada dikategorikan by system ya teman-teman ya. Kemudian memastikan semua puskesmas sudah mengisi dan mengirimkan template hasil penghitungan insentif UKM. Kemudian melakukan verifikasi data yang diimport oleh puskesmas ke dalam template penghitungan insentif puskesmas. Kemudian memastikan semua puskesmas sudah melakukan transfer ke rekening petugas puskesmas. Yang kedua, langkah verifikasi validitas isian data oleh Dinas Kesehatan, yaitu verifikasi pengisian data dana BOK merujuk pada buku laporan bulanan dana BOK oleh Puskesmas yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan. Kemudian verifikasi karakteristik petugas Puskesmas merujuk pada data kepegawaian yang telah ada surat penetapannya. Kemudian verifikasi bobot masing-masing petugas Puskesmas yang dihitung oleh Puskesmas. Kemudian verifikasi kinerja kegiatan manajemen dan kinerja pelayanan dengan menilai kelayakan OH dan frekuensi dengan asumsi waktu kerja yang tersedia per bulan. Memastikan transfer insentif UKM kepada masing-masing petugas puskesmas sesuai dengan besaran hasil penghitungan. Kemudian interpretasi atau analisis informasi yang ada pada dashboard dapat dilihat oleh Dinas Kesehatan dipergunakan untuk melakukan analisis penyerapan dana BOK, melihat kinerja UKM terutama untuk layanan SPM, proporsi nilai insentif UKM terhadap nilai dana BOK, dan membandingkan insentif UKM dengan jasa pelayanan kapitasi. Ya teman-teman, jadi disesuaikan saja dengan aturan yang untuk insentif UKM di PMK 37 tahun anggaran tahun 2023. Ya, semoga membantu. Nanti teman-teman bisa baca ulang lagi bagi yang ragu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Thank you.